Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Nedia Anggraini, mahasiswi Pendidikan Kimia FKIP ULM yang sedang menjalani PPL di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi perkembangan sistem periodik unsur. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan mempelajari perkembangan sistem periodik unsur. Ini terbagi menjadi dua masa, yaitu sebelum adanya sistem periodik unsur modern, lalu saat ini yaitu sistem periodik modern. Jadi pada perkembangan sebelum sistem periodik unsur modern, itu ada beberapa tabel periodik atau susunan unsur-unsur yang ada. Yang pertama adalah logam dan non-logam. Logam dan non-logam ini dikemukakan oleh ahli kimia dari Arab dan Persia. Lalu yang kedua ada tabel periodik Lavoisier. Yang ketiga ada triade Dobereiner. Keempat, Octave Newland. Lalu ada sistem periodik Mendeleev. Lalu yang terakhir ada dari Lothar Meyer. Untuk yang sistem periodik unsur modern itu diusulkan oleh Henry Moseley. Kita akan bahas satu-satu ya untuk apa perbedaan dari setiap perkembangan dari sistem periodik unsur ini. Jadi kita akan bahas yang pertama dulu. Yang pertama ini adalah logam dan non-logam yang diusulkan oleh ahli kimia Arab dan Persia. Pada saat itu hanya dituliskan 16 unsur logam, diantaranya ada besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga. Sedangkan untuk non-logam hanya ada 7 unsur, yaitu arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Masih sangat sederhana sekali yang dituliskan ini, belum ada penyusunan lebih lanjut. Tidak memperhatikan massa atom ataupun yang lain. Jadi hanya dibagi berdasarkan logam dan non-logam. Lalu yang kedua adalah tabel periodik Lavoisier. Ini merupakan tabel periodik Lavoisier. Jadi ini dikelompokkan berdasarkan sifat kimianya. Untuk kelompok 1 ini, kenapa dikelompokkan? Karena mereka sama-sama berbentuk gas. Lalu untuk kelompok 2, ini adalah non-logam. Untuk kelompok 3 yaitu logam. Kelompok yang terakhir yaitu adalah tanah. Nah, jadi di Lavoisier ini membagi mereka berdasarkan kelompoknya masing-masing. Untuk kelemahan dari Lavoisier ini adalah dia di sini mencantumkan bahwa cahaya dan kalor itu merupakan unsur. Padahal dalam kenyataannya cahaya dan kalor itu bukanlah suatu unsur. Lalu kekurangan dari tabel periodik ini adalah yang lainnya, dia tuh memasang ada senyawa di sini. Padahal namanya aja tabel periodik unsur. Itu harus yang dimasukkan adalah
unsur-unsur saja, bukan senyawa seperti silika, kapur, barit, alumina, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kita akan membahas triade Debye-Reiner. Debye-Reiner ini menemukan kenyataan dalam penelitiannya. Jadi kali ini disertai oleh bukti-bukti penelitian bahwa massa atom relatif dari unsur strontium atau Sr itu berdekatan dengan massa atom relatif dari unsur yang mirip dengan strontium. Jadi triade ini membagi unsur-unsur itu dalam bentuk seperti ini. Ada triade 1, triade 2, triade 3, triade 4, triade 5. Jadi penelitiannya mengungkapkan bahwa massa atom relatif Sr itu berdekatan dengan massa atom relatif yang mirip dengan Sr. Kita lihat di sini ada Sr di triade 2. Ayo kita buktikan bahwa massa atom relatif Sr itu sama dengan massa atom relatif yang mirip dengan Sr. Di sini kita akan mengambil yang sesama triade 2, yaitu ada kalsium dan barium. Jadi untuk kalsium itu massa atom relatifnya adalah 40. Lalu untuk strontium sendiri itu 88. Sedangkan barium itu 137. Nah, jadi kita pakai dari triade 2 ya contohnya. Jadi kita rata-ratakan massa atom relatif dari unsur kalsium dan barium. Jadi kalsium tambah barium, ini massa atom relatif ya yang ditambahkan, itu dibagi 2. Jadi kalsium itu 40 ditambah dengan barium 137 dibagi 2, itu hasilnya 88,5. Yang mana 88,5 ini merupakan massa atom relatif dari strontium. Jadi penelitian ini menghitungnya seperti ini. Hasilnya berdekatan dengan strontium karena kita menambahkan dari sesama triade 2, yaitu Ca dan Ba dibagi 2. Lalu yang keempat, kita akan membahas tabel periodik unsur dari Octave Newland. Octave Newland mengemukakan penemuannya ini dengan nama hukum oktaf. Kita tulis dulu. Nggak asing kan sama kata oktav? Ini berkaitan dengan naiknya satu oktav seperti di musik. Jadi hukum oktav ini sama seperti triade tadi. Dia menyusun unsur-unsur ini berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Di sini saya tunjukkan tabel periodiknya Octave Newland. Di sini ada do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya, jadi di tabel periodik ini sudah mulai banyak unsur-unsur yang dimasukkan ke dalam tabel periodiknya. Dan berdasarkan hukum oktav yang menyatakan jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Jadi ini kan ke samping ada 7 unsur, lalu pada unsur ke-8 itu akan berulang lagi sifatnya. Jadi untuk
H dan F itu memiliki sifat-sifat yang bisa dikatakan mirip. Lalu, pada tabel periodik milik oktav ini belum ada unsur-unsur gas mulia yang dicantumkan. Jadi tidak ada ya ini gas mulia di dalam tabel ini. Kekurangan pada tabel periodik oktav ini adalah adanya unsur-unsur yang berada dalam satu kotak. Ada dua nih, ada ini dan ini. Harusnya cuma ada satu ya supaya sempurna gitu. Ini nih kenapa jadi ada dua unsur dalam satu kotak yang sama? Dikarenakan sifat-sifat kedua unsur tersebut yang sangat mirip. Jadi mereka dikelompokkan dalam satu kotak yang sama. Yang kelima, kita akan membahas sistem periodik Mendeleev. Dalam sistem periodik Mendeleev ini sudah ditemukan 63 unsur. Tentu ini sangat berkembang jauh dari yang awal tadi, yang logam dan non-logam. Itu hanya 16 logam dan 7 non-logam. Jadi Mendeleev ini berpendapat bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatif, yang mana artinya adalah unsur-unsur disusun berdasarkan massa atom relatifnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Jadi ini merupakan tabel periodik yang Mendeleev buat. Bisa kita lihat di sini ada golongan, yaitu golongan 1 sampai 8. Golongan itu dari atas ke bawah atau vertikal. Kenapa bisa dikelompokkan dalam satu golongan? Karena dalam satu golongan ini sifatnya mirip-mirip sekali. Jadi H ini mirip dengan Li, dengan Na, dengan K. Begitu juga dengan golongan yang lain. Lalu untuk periode itu yang menyamping atau horizontal. Jadi ini ada periode 1, periode 2, dan seterusnya sampai periode 12. Di sini kita lihat ada titik-titik yang dikosongi oleh Mendeleev. Ini merupakan keunggulan dari periodiknya Mendeleev. Karena dengan adanya tempat kosong di sini, maka akan bisa dimasuki oleh unsur-unsur yang akan ditemukan pada masa mendatang. Jadi, untuk unsur-unsur yang belum ditemukan bisa diisi di sini. Lalu akan kita bahas penemuan terakhir sebelum adanya periodik unsur modern, yaitu diusulkan oleh Lothar Meyer. Jadi Lothar Meyer ini mengamati hubungan antara kenaikan massa atom dengan sifat unsur. Lalu, bagaimana si Lothar Meyer ini mengamatinya? Jadi yang pertama-tama dia menentukan volume unsur tersebut. Bagaimana cara menghitung volume unsur? Jadi si Meyer ini menggunakan rumus massa 1 mol unsur dibagi dengan kerapatan unsur. Jadi ini rumus yang digunakan oleh Lothar Meyer untuk mendapatkan volume unsur. Lalu kemudian Meyer menggambarkan grafik hubungan antara massa atom dan volumenya.
Jadi ini kita bisa lihat ada grafik yang di atas ini merupakan volume atom, lalu yang di bawah ini massa atom. Jadi pada grafik ini Meyer menjelaskan bahwa unsur-unsur yang menempati posisi yang sama dalam grafik merupakan unsur-unsur yang memiliki kemiripan dalam sifat kimia. Jadi kita bisa amati di sini pada puncak itu ada unsur Li. Yang puncak kedua ada natrium, lalu ada kalium, ini, dan ini. Semua yang unsur dalam puncak ini dianggap oleh Meyer itu memiliki sifat kimia yang sama karena dia menempati posisi yang sama pada grafik, yaitu di puncak. Itu hanya contoh ya, untuk unsur yang lain bisa kalian lihat sendiri untuk kemiripannya. Berdasarkan grafik-grafik yang digambar oleh Meyer tadi, maka ditemukanlah tabel periodik versi Meyer. Jadi seperti yang kita tandai di grafik tadi, yang berada di puncak itu memiliki persamaan dari sifat kimia. Kita lihat di sini Meyer menyusunnya pada, nah ini yang saya tandai ini merupakan yang puncak tadi, mereka sejajar. Meyer menyusun unsur-unsur ini berdasarkan kenaikan massa atom secara vertikal. Jadi kalaunya vertikal itu yang dari atas ke bawah itu disusunnya berdasarkan massa atom yang vertikal ini ya. Lalu untuk yang menyamping ini itu disusun berdasarkan sifat. Jadi bisa dipastikan bahwa yang menyamping ini, yang satu periode istilahnya, satu periode ini memiliki sifat yang mirip. Sekarang kita akan membahas sistem periodik modern, yang mana ini merupakan sistem periodik yang kita gunakan saat ini. Jadi ini adalah merupakan yang paling terbaru dan paling sempurna di antara sistem periodik unsur yang lain. Sistem periodik modern ini dibikin oleh Henry Moseley. Jadi pada sistem periodik modern ini tidak lagi menggunakan nomor massa, atau yang tadi itu massa, atom relatif. Si Moseley tidak menggunakan ini sebagai dasar penyusunan sistem periodik modern ini, tapi dia menggunakan kenaikan nomor atom. Jadi agak berbeda ya dengan pendahulu-pendahulunya yang rata-rata menggunakan massa atom relatif. Sistem periodik modern milik Moseley ini dapat dikatakan sebagai penyempurna dari sistem periodik milik Mendeleev. Jadi saya akan tunjukkan contoh sistem periodik yang baru ini. Nah, ini untuk tampilan penuhnya sistem periodik yang modern. Kalian pasti sering lihat di toko buku atau di toko-toko lainnya. Yang dipakai merupakan sistem periodik yang modern ini. Jadi pada sistem periodik unsur ini juga ada yang istilahnya golongan. Golongan 1A, 2A, 8A. Ini ada juga yang B. Lalu ada juga namanya periode. Ini periode 1, periode 2, periode 3, dan seterusnya. Ini merupakan penyempurnaan dari
Mendeleev tadi, sehingga konsepnya sama, menggunakan golongan dan periode. Pada periode A itu merupakan golongan utama, jadi golongan A itu yang ini, dan ini yang tinggi ini semuanya golongan A. Lalu untuk golongan B yang di bawah ini merupakan unsur-unsur transisi. Demikian materi dari saya hari ini mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Semoga dengan adanya materi ini dapat membuat kita semakin mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa, karena begitu banyak sekali unsur-unsur yang ada di muka bumi ini. Bahkan mungkin ada yang belum ditemukan sampai saat ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.